Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS dari nomor 2 ya, implementasi dari algoritma klasifikasi. Di sini saya akan membahas mengenai decision tree dengan algoritma C4.5 ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kita mulai dari decision tree itu sendiri, karena mungkin di video sebelumnya juga pernah dibahas ya. Singkat saja ya, mungkin untuk decision tree ini itu merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu membuat model yang memprediksi nilai variabel target dengan mengikuti aturan keputusan sederhana dari fitur data yang tersedia. Kemudian untuk decision tree ini juga struktur yang dapat digunakannya itu untuk membagi data besar menjadi himpunan-himpunan yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Dan untuk komponen utama dari decision tree ini ada 3, yaitu root node, simpul akar atau induknya ya, kemudian nodes internal atau simpul internal atau cabang, lab daun atau juga terminal node, yaitu simpul terminal. Root node ini yaitu simpul yang tidak memiliki tepian yang masuk dan memiliki 0 atau lebih tepian yang keluar. Kemudian untuk nodes-nya itu atau cabangnya itu simpul yang memiliki tepat 1 tepian yang masuk dan 2 atau lebih tepian yang keluar. Kemudian untuk daunnya itu simpel yang memiliki tepat 1 tepian yang masuk dan tidak memiliki tepian yang keluar. Itu untuk komponen decision tree ya. Nah, di sini ada contoh kasusnya yaitu di sini ada data cuaca ya. Ada outlook atau pandangan, di sini tuh ada sunny atau cerah, kemudian rainy, hujan, cloudy, mendung. Kemudian untuk temperaturnya ada panas, hot ya, kemudian mild, sedang, cool, dingin. Kemudian untuk humidity atau kelembapannya tuh ada high ya, tinggi, kemudian normal dan tinggi ya. Untuk windy-nya tuh angin ya. Nyatu dengan pilihan benar atau salah ya. Kemudian untuk play-nya tuh no atau yes. Oke, lanjut saja. Nah, algoritma C4.5 ini apa? Jadi algoritma ini yaitu merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan pada dataset. Nah, dan dasar dari algoritma C4.5 ini adalah pembentukan pohon keputusan atau decision tree ini. Nah, jadi dalam penyusunannya cabang-cabang dari decision tree dengan algoritma C4.5 ini dikelompokkan dari hasil pengolahan dataset, kemudian dikelompokkan menjadi data dalam kelas-kelas tertentu. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam penyusunan algoritma C4.5 untuk decision tree. Yang pertama tuh ada pilih atribut ya sebagai akar atau root node-nya, kemudian buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Kemudian ada bagi kasus dalam cabang. Kemudian ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Seperti itu untuk konsep atau langkah-langkah untuk penyusunan algoritma C4.5 untuk decision tree-nya. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya kita cari nilai gain-nya. Apa itu nilai gain ya? Jadi gain itu adalah ukuran efektivitas suatu variabel dalam mengklasifikasikan data. Nah, jadi dalam gain dari suatu variabel itu merupakan selisih antara nilai entropi dan juga nilai entropi total dengan entropi dari variabel tersebut. Nah, di sini kita rumuskan gain SA dengan entropi S dikurangi, di situ rumusnya acak-acakan ya, mohon maaf, N delta I sampai dengan 1 mutlak SI dibagi mutlak S dikali entropi SI. Itu nilai entropi variabelnya ya. S itu himpunan kasus, A itu atribut, kemudian N itu jumlah partisi A, kemudian S mutlak S itu jumlah kasus pada partisi ke I, kemudian S itu mutlak S itu jumlah kasus dalam S. Itu untuk gain-nya ya. Kemudian untuk entropi. Apa itu entropi? Entropi itu suatu parameter untuk mengukur tingkat keberagaman heterogenitas ya dari kumpulan data. Nah, jika nilai dari entropi semakin besar, maka tingkat keberagaman suatu kumpulan data semakin besar pula.
Nah, untuk rumus menghitung entropi di sini kita rumuskan entropi S sama dengan, di situ rumusnya rada gak beraturan ya, mohon maaf, delta N I sampai dengan 1 dikurangi pi log dikali log 2 ya, dalam kurung, nah, dikali pi log 2 pi nya ya. Nah, dimana S nya itu himpunan kasus, kemudian N itu jumlah partisi S, dan P itu proporsi dari SI terhadap S nya. Seperti itu ya untuk entropi. Nah, meringkas jumlah kasus. Nah, di sini tuh tadi ya kumpulan data yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, kita coba next. Nah, di sini kita diringkas ya. Untuk outlook tuh ada 3, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Kemudian untuk temperatur tuh ada 3 juga, yaitu cool, hot, dan mild. Kemudian untuk humidity-nya tuh ada high dan normal. Kemudian untuk windy-nya ada false atau true ya, benar atau salah. Untuk penyederhanaan dari kasus yang sudah dari data yang ada ya. Kemudian hitung entropi total dari data tersebut. Nah, di sini kita hitung ya. Untuk total outlook-nya. Total dari datanya itu ada kasus ada 14 dengan no 4. Kemudian yes ada 10. Kita hitung nilai entropi dari data yang ada. Maka didapat nilainya tuh 0,863121 ya. Untuk nilai entropi totalnya. Kemudian setelah didapat nilai entropinya, kita hitung nilai gainnya dari rumus yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Datanya dimasukkan ya, diperoleh nilai gainnya tuh 0,258521 untuk nilai gainnya. Oke, nah memilih atribut. Nah, ini kita pilih atribut sebagai akarnya atau root node-nya. Di sini tentunya kita setelah perumusan dari nilai entropi dan nilai gainnya ya, dapat untuk root node-nya atau akarnya tuh, simbol akarnya tuh didapat humidity ya. Kemudian di garisnya tuh ada high dengan ke panas 1,1 ya. Kemudian untuk normalnya tuh cabangnya tuh yes ya. Seperti itu untuk pemilihan atribut akar di awalnya. Nah, ini untuk pengkelompokan data sesuai dengan nilai dari entropi dan gain yang sudah dihitung. Oke, kita next. Oke, sepertinya agak susah. Oke, nah di sini dari nilai entropi dan nilai gain yang sudah dapat, kita dapat rumuskan bahwasanya akarnya kita dapat humidity. Humidity itu kelembapan ya, high atau normal. Di sini high kita arahkan ke outlook atau pandangan. Pandangan itu kan ada 3 ya, ada cloudy, rainy, dan sunny. Kemudian untuk normalnya berarti yes ya untuk humidity-nya. Untuk cloudy yes, untuk rainy kita ada poin lagi 1.1.2 ya. Kemudian untuk sunny-nya tuh no, berarti bercabang lagi untuk rainy-nya. Nah, jadi untuk kita menyusun decision tree sampai kelasnya tuh setara ya, atau sudah sama semua. Nah, di sini ini untuk hasil akhirnya. Jadi untuk humidity, jadi untuk wind dari poin 1.1.2 tuh dapat juga ya. Untuk windnya tuh kan false atau true. False yes, kalau true berarti no. Seperti itu ya untuk penyusunan akhir dari decision tree algoritma C4.5 dengan kasus cuaca ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pasti banyak kurangnya.
tapi dari apa yang sudah saya sampaikan semoga ada ilmu yang bisa diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.